lagi dengan saya Kak Ayu. Saya Kak Yoyus. Dan saya Kak Ardi. Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi. Meskipun ibadah kita masih melalui online. Tetap semangat kan adik-adik? Wah, sepertinya ada yang kurang semangat nih Kak Ayu. Itu sepertinya Excel sama Lia masih ngantuk ya? Atau belum sarapan? Sama dong, Kak Ayu juga belum sarapan adik-adik. Nah, mengawali ibadah hari ini supaya kita semangat, gimana kalau kita naikkan satu pujian dari Kidung Ria nomor 32, Hatiku Penuh Nyanyian, dilanjutkan Aku Anak Raja. Setuju Kak Ayu. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari memuji Tuhan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Raja, 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 oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lagi, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Ayo, gimana sikap berdoa yang baik? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami sepanjang hari-hari kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan mengikuti jalannya ibadah KPAR ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, seluruh dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai setiap apa yang nantinya akan kami dengar Tuhan. Kiranya firman itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu untuk menerima sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan lagi? Oke, yuk bangkit berdiri adik-adik. Kita memuji Tuhan lagu dari Kidung Ria nomor 73, Hati yang Gembira. Kalau hati kita gembira, imun tubuh kita jadi meningkat, supaya kita nggak kena corona Kak Ayu. Wah, benar juga itu Kak Yos. Musik Kak Ardi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti
senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Silakan duduk kembali adik-adik. Setelah kita bersukacita di nama Tuhan bersama, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh siapa Kak Yos? Kak Ayu penasaran juga kan? Adik yang di rumah juga penasaran kan? Nanti kakak beritahu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kembali Kak Ayu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Nah adik-adik, di lagu ini ada gerakannya loh. Nanti tirukan kakak-kakak ya. Yuk ikuti semua ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Yosua. Tapi mana ya Kak Yosua? Kita panggil sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, Kak Yosua. Sekali lagi adik-adik, Kak Yosua. Terima kasih ya kakak. Sama-sama. Sama-sama, Kak. Shalom adik-adik. Saya akan lepas masker dulu ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya, sukacita? Puji Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ambil sikap berdoa, gimana? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Kami tetap bersukacita ya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, kiranya Tuhan tetap memberkati kami sehingga kami tetap bisa beribadah sambil menunggu untuk dibukanya tempat gereja kami ya Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Oke. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Alkitab. Disiapkan Alkitabnya. Bacaan kita diambil dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Saya mengenakan kaos konser. Walaupun konser belum bisa diadakan, tapi saya tetap bersukacita. Pun sama dengan adik-adik, harus tetap sukacita walaupun belum bisa beribadah di gereja. Tema renungan kali ini, perjumpaan di Danau Tiberias. Siapa yang ingat berapa jumlah murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Danau Tiberias? Betul, ada 7. Bisa menyebutkan? Coba. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus. Siapa yang tahu anak-anak Zebedeus? Anak-anak Zebedeus itu ada 2, Yohanes dan Yakobus, dan 2 murid yang lain. Berarti jumlahnya 7 orang. Oke, betul. Nah, penampakan Yesus di Danau Tiberias adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga. Setelah sebelumnya menampakkan kepada murid-murid yang lain, kali ini murid-murid yang kehilangan sosok kembali ke kehidupannya yang lama. Yaitu apa tadi pekerjaannya? Betul, nelayan, betul. Ketika murid-muridnya kembali ke kehidupan yang lama, mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Sehingga mereka tidak dapat menangkap ikan-ikan seperti biasanya. Tetapi pada waktu itu ada seorang yang memanggil mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Para murid Tuhan Yesus terlihat sangat sopan sekali. Walaupun mereka tidak mengenal, tetapi ketika dipanggil anak-anak, mereka tidak menyangkal bahwa mereka sangat menghormati seseorang tersebut. Sehingga mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus mengarahkan mereka untuk menebarkan jala ke kanan. Ditebarkanlah jala itu. Jadi para murid itu menuruti perintah orang tersebut yang mereka belum mengetahui bahwa itu Yesus. Mereka menebarkan ke kanan dan mereka kesusahan untuk menariknya oleh karena ikan
yang sangat banyak di jala itu. Pada waktu itu, ada seorang murid Tuhan Yesus yang tersadar. Murid itu berkata, "Itu Tuhan." Pada saat itu juga, Petrus langsung menyebur ke danau untuk menuju ke Tuhan Yesus. Terjadi perubahan pada diri Petrus, yang sebelumnya siapa yang ingat bahwa Petrus pernah mencoba diajak Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air, tapi karena dia tidak yakin, dia tenggelam. Siapa yang ingat di Alkitab bagian mana? Ya, di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Pada waktu itu, Petrus yang tidak yakin diajak Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air. Tapi oleh karena ketidakyakinannya, maka dia tenggelam. Berbeda dengan di Danau Tiberias. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Petrus yang setelah mengetahui itu adalah Tuhan Yesus, dia menyebur ke danau untuk menuju Tuhan Yesus. Pada waktu itu, murid-murid yang lain mengikutinya dan hanya berjarak 200 hasta, mungkin sekitar 60 meter. Kemudian mereka berkumpul bersama untuk makan. Mereka kembali teringat bahwa sebelumnya mereka pun mengalami makan yang seperti itu kan, 5 roti dan 2 ikan, bahwa itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kali ini Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya saja. Dalam bacaan kita hari ini, banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu murid-murid itu kehilangan arah, mereka kembali ke pekerjaan lama mereka, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap mengarahkan kita. Tinggal kita yang harusnya mendengar bahwa Tuhan mengarahkan kita sehingga kita mengikuti perintahnya dan kita akan mendapatkan sukacita. Seperti para murid yang karena menuruti perintah Tuhan Yesus, mereka mendapatkan banyak ikan. Siapa yang masih ingat berapa jumlah ikannya? Betul, 153. Oke. Sebagai penutup firman pada saat ini, saya akan mengajak adik-adik untuk membuat ikan dari kertas. Adik-adik perlu menyiapkan kertas origami dan ballpoint. Saya akan sulap. Yang pertama kertas origami, bentuknya persegi, dan ballpoint untuk membuat matanya nanti. Bagi adik-adik yang tidak punya kertas origami, bisa menggunakan kertas biasa, tidak apa, asal berbentuk persegi. Jadi kalau kepanjangan bisa dipotong dulu. Let's go. Pertama, adik-adik siapkan kertas origami atau kertas lain nggak apa-apa, asal berbentuk siku sama panjang atau persegi. Setelah itu, adik-adik lipat di tengah menjadi 2 bagian. Yang putihnya di dalamnya ya, biar nanti ikannya warna. Kalau sudah menjadi 2 bagian, adik-adik lipat kembali ke bawah sehingga menjadi persegi yang lebih kecil. Pastikan presisi di tiap sudutnya ya adik-adik. Kalau sudah akan berbentuk seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa ambil yang sisi sebelah kanan. Yang sisi sebelah kanan ini adik-adik bisa lipat
lipat seperti ini. Pastikan ini lurus ya adik-adik, sehingga akan membentuk sudut seperti ini. Oke, kalau sudah adik-adik tutup, yang sebelah sini dijadikan sama seperti itu. Jadi ambil sudutnya, kalau sudah, adik-adik bisa hitung ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 bagian. Kalau sudah 4 bagian, yang ujung paling kanan adik-adik bisa lipat seperti ini ke bawah. Bisa dilipat ke bawah. Oke, kalau sudah adik-adik buka ini, pastikan sejajar dengan sini, baliknya sana itu. Pastikan sejajar. Kalau sudah sejajar, yang bawah lipat lagi. Nah, yang ini kan adik-adik bisa lihat ada garis ini itu sejajar dengan ini. Jadi gini. Pastikan ini habis di ujungnya. Terus ini lurus. Jadi bisa lihat. Oke. Oke. Kalau sudah ya? Sudah, kalau sudah adik-adik tutup lagi. Nah, ini bagian yang paling ujung. Cara yang sama. Jadi ke bawah dulu. Oke ya, sudah. Terus ini sejajar dengan ini. Sejajar. Nah, dan sejajar bawahnya. Pastikan ambil paling ujungnya ini, dan ini garis yang ini sejajar ke sana. Oke. Kalau sudah, jadinya akan seperti ini. Adik bisa balik. Seperti ini jadinya. Kurang lebih pasti sama dengan adik. Seperti itu jadinya. Kalau sudah, balik lagi yang ke tadi, posisi tadi. Terus ini lipat seperti ini. Bisa adik-adik, kurang lebih ini pasti bersinggungan. Sama, yang kanan juga. Kurang lebih pasti bersinggungan sisi sananya. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa balik. Sudah hampir menyerupai ikan dengan siripnya, tapi kita sekarang buat ekornya. Kembalikan ke posisi yang tadi. Nah, setelah itu
Pastikan posisinya seperti ini adik-adik ya. Terus lipat di sini, lipat di ujung, pastikan habis ujungnya. Terus garisnya sejajar dengan baliknya itu. Nah, jadi ini sejajar dengan baliknya sana. Ini habis di ujungnya, gitu ya. Habis di ujungnya. Kalau sudah, bawahnya ini tekuk ke atas. Gitu. Tekuk ke atas. Nah, sama dengan bawahnya juga. Jadi ini biarkan, yang atas ini biarkan. Yang bawah kayak tadi. Jadi pastikan ini sejajar dengan baliknya, bawahnya sana. Nah, terus ini ujungnya lipat ke bawah. Nah, sudah? Jadi sama atas bawahnya tadi. Kalau sudah, jadi bisa balik. Sekarang adik-adik ambil ballpoint untuk membuat matanya. Oh, yang apa? Kalau sudah, kakak punya cerita sedikit. Seperti ini ceritanya. Pada suatu hari, si biru sedang berenang di dalam danau Tiberias. Tiba-tiba datanglah si merah. Halo biru. Hai merah. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Ah, kamu nggak mau bermain? Ini kan hari Minggu. Tidak. Sekarang kan ibadah online. Oh, ibadah online di mana? Di YouTube GKJW Wiyung dong. Oh, yaudah aku ikut deh. Ayo. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik bisa gantung di kamar atau ditempel di dinding bisa. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Terima kasih Kak Yosua. Sama-sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Melalui cerita tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan memelihara kita. Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Kita harus percaya dan berdoa kepada Tuhan. Setuju Kak Ayu. Mari kita merespon firman Tuhan adik-adik dengan kita bernyanyi pujian dari Kidung Ria nomor 34. Jangan kamu khawatir, kita pujikan dari bait pertama dan kedua. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara.
kasih, aku tidak khawatir apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahanmu, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa adik-adik. Allah Bapa terkasih, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu, hingga kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terlebih juga ada adik yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur karena Engkau sudah memberikan kesehatan hingga adik-adik bisa mengikuti ibadah online di rumah bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik yang ada di rumah dalam setiap harinya, dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, dan terlebih juga dalam studinya, karena Engkau berkati hingga dalam segala aktivitasnya selalu dalam perlindungan Engkau, dan dalam segala studinya selalu Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Yosua ya Tuhan Yesus, karena Kau berkati Kak Yosua dalam pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, kiranya semakin hari semakin memuliakan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu. Berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan roh kejujuran dan roh kebijaksanaan, hingga persembahan ini untuk membuka kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, inilah seru dan doa permohonan kami. Doa ini hanya kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri kembali ya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yosua, mari kita naikkan satu pujian lagi dari Kidung Ria nomor 56, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan 2 kali.
itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari adik-adik, kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan Bapa. Terima kasih. Kiranya kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak mau ingatkan lagi nih, mulai bulan Mei 2021, ibadah anak online akan dilakukan via Zoom. Adik-adik yang belum punya aplikasi Zoom, segera di-download ya. Ingat juga ya adik-adik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.